kelompok 7 Universitas Negeri Semarang akan mengulas secara mendalam mengenai struktur legalitas bisnis yang paling populer, yaitu perseroan terbatas atau PT, serta bagaimana prosedur perizinan usaha di era modern ini. Mungkin kita sering mendengar istilah dari PT, tapi apa sih sebenarnya PT itu? Jadi PT merupakan perseroan terbatas atau dalam istilah Belanda disebut Namlosvennootschap, adalah sebuah badan hukum yang modalnya terbagi atas saham-saham. Uniknya, tanggung jawab pemilik PT hanya sebatas pada saham yang mereka miliki saja. Karena modalnya terdiri dari saham yang bisa diperjualbelikan, kepemilikan PT bisa berubah tanpa perlu membubarkan perusahaannya. PT atau perusahaan terbatas terbagi menjadi dalam 3 bentuk. Yang pertama adalah PT terbuka. PT terbuka merupakan perseroan terbatas yang menjual sahamnya kepada masyarakat melalui pasar modal secara go public. Jadi, sahamnya ditawarkan kepada umum dan diperjualbelikan melalui bursa saham, dan setiap orang berhak untuk membeli saham perusahaan tersebut. Contohnya terdapat pada PT Unilever Indonesia, Bank Sentral Asia, Telkom Indonesia. Yang kedua adalah PT tertutup. Jadi PT tertutup adalah perseroan terbatas yang modalnya berasal dari kalangan keluarga saja atau kerabat, sehingga tidak ada kalangan masyarakat yang dapat membeli saham tersebut. Contohnya adalah PT Sumber Rezeki Abadi dan PT Macijaya. Yang ketiga adalah PT Kosong. PT Kosong adalah perseroan terbatas yang belum menjalankan usaha atau sudah tidak aktif menjalankan usahanya dan hanya tinggal namanya saja. Contohnya adalah PT Cahaya Nusantara. Struktur pemodalan dalam perseroan terbatas atau PT terdiri dari modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor. Modal dasar adalah seluruh modal yang tercantum dalam anggaran dasar perusahaan sebagai batas maksimum modal PT. Berdasarkan ketentuan umum, paling sedikit 25% dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh oleh para pendiri. Modal ditempatkan merupakan bagian modal yang telah diambil oleh pemegang saham, sedangkan modal disetor adalah modal yang benar-benar sudah dibayarkan ke perusahaan. Baik teman-teman semuanya, setelah kita memahami definisi PT secara umum, mari kita mendalami instrumen yang penting dalam PT, yaitu adalah saham. Di Indonesia, saham itu diterbitkan atas nama. Nah, nama itu maksudnya adalah nama pemiliknya. Artinya, identitas pemilik itu tercatat dengan jelas dalam buku perseroan di perusahaan tersebut. Perlu diingat bahwa kepemilikan saham itu bukan sekedar formalitas. Pemegang saham itu harus memenuhi persyaratan hukum yang berlaku. Jika persyaratan ini tidak terpenuhi, pemegang saham tersebut kehilangan hak suaranya dalam RUPS dan sahamnya itu tidak akan dihitung dalam forum keputusan perusahaan. Baik teman-teman, mari kita masuk ke bagian struktur organisasi. Nah, kita harus mulai dari puncak yang tertinggi dulu, yaitu adalah RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. Mengapa tertinggi? Karena RUPS itu memegang segala wewenang yang tidak diberikan kepada direksi maupun komisaris. Nah, di forum inilah para pemilik modal itu mengambil keputusan-keputusan besar yang menentukan arah perusahaan, seperti mengubah anggaran dasar, menyetujui laporan tahunan, hingga memutuskan pembagian keuntungan atau dividen bagi para pemegang sahamnya. Kemudian ada direksi dan dewan komisaris. Setelah keputusan besar itu diambil oleh di RUPS, maka siapa yang akan menjalankannya nanti? Disinilah peran dua organ lainnya, yaitu direksi dan dewan komisaris. Yang pertama ada direksi. Direksi itu mereka organ yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan operasional perusahaan sehari-hari dan mewakili PT baik di dalam maupun di luar pengadilan. Oke, setelah mengetahui apa itu PT, tentu perusahaan tidak bisa langsung beroperasi begitu saja. Ada beberapa aspek penting yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah perizinan usaha. Jadi, dalam dunia perdagangan dan usaha, perizinan memainkan peran yang krusial dalam memastikan bahwa kegiatan bisnis berjalan sesuai dengan aturan dan regulasi yang berlaku. Struktur permodalan dalam perizinan usaha mencakup berbagai dokumen dan izin yang harus dipenuhi agar usaha dapat berjalan secara legal. Dimulai dari SIUP, Surat Izin Usaha Perdagangan, sebagai izin resmi untuk melakukan kegiatan perdagangan. Kemudian ada NIB dan
seperti UMK atau izin usaha mikro dan kecil yang berfungsi sebagai identitas usaha dan mempermudah akses sertifikasi maupun bantuan pemerintah. Selanjutnya terdapat izin operasional atau komersial yang disesuaikan dengan tingkat resiko usaha, serta izin lingkungan bagi usaha yang berdampak pada lingkungan. Selain itu, pelaku usaha juga perlu memiliki izin lokasi atau SLF dan PBG untuk memastikan penggunaan lahan dan bangunan sesuai aturan. Untuk usaha yang berkaitan dengan produk dan perdagangan internasional dibutuhkan izin tambahan seperti BPOM, SNI, sertifikat halal, dan ekspor-impor. Terakhir, terdapat izin pajak seperti NPWP dan PKP